Halo guys, jumpa lagi dengan aku di sini. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan ngebahas efektif mana belajar pakai buku atau belajar pakai HP. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe di bawah ya. Oke, kita akan langsung ke videonya. Let's go. Nah, yang pertama tuh dari ilmu yang didapat. Nah, kalau kita lihat dari ilmu yang didapat, mungkin kalau baca buku itu biasanya kan cuma dari ilmu itu yang kita dapat dari bukunya. Beda kalau kita belajar pakai HP. Nah, kalau sedangkan pakai HP, kalau pakai HP itu kan kita bebas mengeksplor materi apa aja yang ada di sana. Dan macam-macam juga isinya. Beda dengan buku. Kalau buku kan cuma sekilas saja tuh yang cuma ada di buku yang bisa kita baca. Beda dengan yang ada di handphone atau di gadget kalian. Jadi kalau dari ilmu yang didapat, aku rasa kalau belajar pakai HP itu lebih efisien dan lebih cepat. Karena ya ilmu yang kita dapat dari HP itu lebih banyak dan lebih beragam dibandingkan kalau kita cuma belajar dengan satu buku. Oke, kita akan langsung ke next videonya. Yang kedua tuh dari segi distraksi. Nggak bisa dipungkirin, pasti kalau belajar pakai HP itu lebih banyak distraksinya dibandingkan kalau kita belajar pakai buku. Kenapa gitu? Nah, kalau misalkan kita belajar pakai buku, itu distraksinya pasti ada. Tapi mungkin nggak sebesar kalau kita tuh belajarnya pakai HP. Kalau belajar pakai buku ya mungkin distraksinya kayak suara-suara yang dari luar, suara orang-orang ribut. Salah satu cara ngatasinnya ya kita cari tempat yang nyaman, cari tempat yang sepi, atau belajar pakai dengarkan lagu. Itu mungkin bisa mengurangi sedikit distraksi dari orang-orang yang ada di luar sana atau suara-suara yang di luar sana. Nah ini, kalau kita belajar pakai HP, distraksinya banyak banget. Mulai dari orang nyeting, banyak masuk notifikasi dari WA, dari IG, dari segala macam. Buyar udah nggak jadi belajarnya. Gimana kan? Gimana mau fokus kalau belajarnya kayak gitu? Yang ada ya nggak jadi belajar, malah bukain sosmed, scroll nyampe 2 jam, 3 jam. Nggak jadi ujung-ujung belajarnya, boy. Nah gimana? Sama-sama banyak distraksi kan? Jadi tergantung kalian sekarang ini. Menurut kalian lebih efisien mana sih? Apa pakai buku atau pakai HP belajarnya? Oke, kita akan lanjut ke video yang selanjutnya. Let's go. Oke, yang ketiga itu tentang uang. Everything is about money. We can buy anything with money. Tapi nggak semua orang sih punya uang yang pas, punya uang yang cukup untuk bisa beli sesuatu yang dia mau. Kalau misalkan kita punya uang 2 juta deh, 2 juta tuh kita bisa beli buku. Tapi ya kalian tahu kan, di Indonesia tuh harga buku cukup lumayan mahal. Jadi 2 juta tuh kurang worth it kalau misalnya kita belikan ke buku. Nah, beda hanya kalau misalkan kita punya uang 2 juta nih, kayak tadi. Uang 2 juta kita belikan ke smartphone atau gadget. Itu tuh bisa berguna banget. Dari situ kita, misalkan kita belikan pakai internet atau kita konekkan ke wifi, itu tuh dari sana kita bisa mengakses berbagai macam informasi dari situ. Bukan berarti beli buku tuh nggak bagus ya, bagus aja kok kalau beli buku. Jadi kalian bisa bandingin sih, lebih pengen mana? Satu buku tapi cuman ilmu terbatas dari situ, atau misalkan kita beli handphone, kita bisa dapat berbagai macam keuntungan dari situ. Iya sih, itu butuhkan uang yang banyak untuk beli buku, untuk bisa berbagai macam informasi yang kita dapat dari situ. Tapi lebih bagusan aku rasa pakai handphone sih, karena pakai handphone tuh lebih efisien. Handphone bisa dibawa kemana-mana, jadi semua informasi bisa kita tengok di situ. Mantap kan? Nah, jadi untuk kalian jangan berkecil hati ya. Kalau misalkan kalian punya uang yang pas-pasan, jadi nggak apa-apa kok, nggak harus kalian punya buku, cukup punya handphone aja udah bisa kok belajar dari handphone itu, asalkan kalian bijak dalam menggunakannya. Mantap. Nah, kita lanjut ke bab yang berikutnya. Let's go. Nah, hal yang selanjutnya itu melatih logika. Nah, antara buku dengan handphone atau gadget, aku lebih prefer untuk bisa belajar lewat buku untuk melatih logika. Kenapa? Karena di dalam buku itu nggak sembarangan loh orang bisa nerbitin buku. Dalam buku kan banyak berbagai ilmu. Jadi selagi kita membaca buku, apalagi kita baca tuh keseluruhan dari atas sampai bawah, terus per lembarnya kita rasakan, pasti ada sesuatu yang di benak kita itu tuh pasti berpikir, loh kok kayak gini ya, kok bisa kayak gini ya. Itu salah satu cara kita melatih logika. Nah, beda halnya dengan handphone. Kalau pakai handphone nih, iya sih, di situ bisa melatih logika juga. Di dalam handphone ada berbagai macam, gak cuma buku, informasi, tapi di handphone kan bisa download aplikasi, bisa ada aplikasi permainan otak, bisa untuk ngasah logika juga. Tapi aku rasa nih, lebih bagusan membaca buku sih, karena gimana ya, membaca buku tuh udah terbukti sih. Orang-orang dulu itu pinternya gara baca buku, logika terasa gara baca buku. Karena apa? Karena mereka tuh udah dibiasain dari kecil baca buku. Jadi dari kecil mereka tuh udah terbiasa berpikir logika dan critical thinking. Jadi gitu. Nah, jadi aku lebih saranin untuk ngelatih logika, kita tuh baca buku deh.
untuk kalian yang belum terbiasa baca buku atau pengen nungguin minat baca buku, aku udah pernah bikinin videonya. Jadi kalian tinggal klik aja di atas ini. Oke, mantap. Nah, mantap. Oke, kita akan lanjut ke seksi yang berikutnya. Let's go. Oke, yang selanjutnya itu melatih daya ingat. Nah, hal yang berkaitan dengan daya ingat itu udah banyak banget informasinya. Untuk belajar lewat buku atau belajar lewat HP, apalagi untuk melatih daya ingat, aku rasa dan aku lebih prefer untuk bisa melatih daya ingat kita melalui baca buku. Kenapa? Nah, karena nih kalau kita baca buku, secara nggak sadar, kita kalau mau tahu informasi dari setiap isi buku itu, kita harus baca dari atas sampai bawah. Kita nggak mungkin kita langkau kan? Kalau misalnya kita langkau membacanya, pasti ada hal yang kita terlewatkan. Soalnya dalam buku itu, hal yang satu dengan hal yang lainnya itu tuh berkaitan. Jadi untuk tahu informasi selanjutnya di setiap halaman buku, kita harus baca keseluruhannya. Itu. Nah, ini tuh secara nggak sadar itu tuh melatih daya ingat kita. Mungkin kalau teman kita nanya, kamu tahu nggak tentang ini? Oh iya aku tahu. Kemarin aku baru baca inilah. Aku bisa jelasin kok dikit. Kamu mau tahu nggak? Ya aku mau. Nah jadi gitu. Secara nggak langsung itu tuh melatih daya ingat kita. Karena kan setiap buku itu isinya selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada berkesinambungan itu antara satu buku di dalam isinya. Nah, kalau sedangkan kita belajar tuh pakai HP, pakai gadget, aku rasa kita tuh cuman belajar pakai handphone ya, cuman sekedar nyari persoalan yang pengen kita cari aja. Ya kita tuh nggak baca semuanya sih, tapi poin-poin tertentu aja yang kita baca. Dari misalkan kita cari informasi di handphone. Nah, itu tuh aku rasa nggak efektif untuk ngelatih daya ingat kita, karena ya cuman cari informasi yang kita ingin aja, nggak keseluruhan kita baca ya. Jadi kalau misalkan teman kita nanya tuh ya kita cuma tahu sekedarnya aja, nggak tahu keseluruhannya. Jadi gitu. Nah, aku pun udah ngerasain sendiri sih. Lebih enakan untuk melatih daya ingat itu dengan baca buku. Belajarnya lewat buku, bukan lewat handphone. Jadi kalau kalian pun pengen belajar dari handphone ya, coba disimbangin deh antara belajar dengan buku dengan belajar dengan handphone. Mantap. Next kita masuk ke video yang selanjutnya. Let's go. Nah, oke, ini guys yang terakhir, tergantung teknologi. Nah, di sini kenapa aku masukkan tergantung teknologi? Karena ya, antara buku dengan HP atau gadget, kita belajarnya tergantung teknologi yang mana? Pasti tergantung handphone dong teknologinya. Kenapa? Nah, kenapa aku bilang handphone? Karena di handphone itu sangat banyak teknologi yang dibutuhkan, seperti chargernya, belum lagi wifi-nya atau kartu internetnya untuk bisa berselancar di dunia internet. Nah, itu tuh salah satu teknologi yang harus dibutuhkan kalau kita mau belajar pakai handphone atau gadget. Ya, kalau kita bisa dapatin semuanya, ya kalau enggak ya gimana, nggak bisa dipaksakan juga kan. Lagian kan itu salah satu hal yang harus didukung untuk bisa kita belajar lebih enak dan lebih mulus kalau pengen belajar pakai handphone. Nah, misalkan aja kalau kita mau belajar, handphonenya harus kita cek dulu dong baterainya ada apa enggak. Kalau misalkan nggak ada ya nggak enak kan, agak sedikit terhambat kita belajar kalau misalkan baterai handphone kita nggak ada. Apalagi kan kalau misalnya baterai handphone nggak ada, kita butuh charger, kita butuh listrik. Nah, itu semua tuh teknologi. Kalau misalkan nggak ada, gimana? Itu pasti terhambat kan belajar kita gimana. Nah, beda hanya kalau misalkan kita tuh belajar pakai buku. Belajar pakai buku nggak harus banyak teknologi. Palingan kalau misalkan mati lampu ya, cari ke ruangan yang lebih terang, atau kita tuh cari alam terbuka untuk baca buku. Jadi itu tuh nggak butuh banyak teknologi sih untuk bisa belajar pakai buku. Jadi lebih efisien. Manfaatnya juga lebih banyak kok. Gimana, mantap kan? Oke guys, itu dia beberapa hal yang berkaitan belajar efektif mana pakai buku atau pakai handphone. Nah, menurut aku sih dua-duanya sama-sama bagus, ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi tinggal kalian aja, kalian tuh bisa menyimbangkan belajar dengan buku dan belajar dengan handphone. Mantap. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.